Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi capstone project kami dari Coding Camp 2026, powered by DBS Foundation. Perkenalkan, nama saya Agim Ridwan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami kerjakan selama kurang lebih 5 minggu dengan judul Sistem Penilaian Kelayakan Kredit UMKM berbasis Deep Learning atau kami namai Microcred AI. Tim kami terdiri dari 6 anggota dengan peran yang saling melengkapi, 2 data science, 2 AI engineer, dan 2 full stack developer. Mungkin di Indonesia memiliki sekitar 65 juta pelaku usaha UMKM. Namun di balik angka yang besar tersebut terdapat permasalahan yang cukup serius. Mayoritas dari mereka masih kesulitan untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Next slide, Jan. Nah, hal ini terjadi karena sistem penilaian kredit konvensional masyarakat dua hal yang umumnya tidak dimiliki oleh pelaku UMKM, yaitu riwayat kredit formal atau kredit history, serta anggunan fisik atau sertifikat tanah maupun kendaraan. Nah, kelompok yang tidak memiliki dua hal tersebut dikenal sebagai kelompok unbanked atau underbanked. Mereka adalah para pelaku usaha yang sebenarnya produktif dan berpotensi, namun tetap tertolak oleh sistem karena tidak memiliki rekam jejak keuangan yang formal. Di sisi lain, perkembangan teknologi kejelasan buatan saat ini memungkinkan kita untuk membaca pola dari data transaksi keuangan harian seperti pemasukan, pengeluaran, lama usaha, hingga riwayat keterlambatan pembayaran. Data-data alternatif ini terbukti dapat menjadi sinyal kuat dalam menilai kelayakan kredit seseorang. Nah, dari latar belakang inilah Microcred AI hadir, memanfaatkan teknologi deep learning untuk menciptakan sistem kredit scoring yang lebih inklusif, objektif, dan sepenuhnya berbasis data. Oke. Next. Lanjut, Jan. Oke, di sini ada rumusan masalah sama alasan pemilihan. Ini ada problem statement-nya, yaitu bagaimana menilai kelayakan kredit bagi calon peminjam atau unbanked secara akurat itu. Dan objektif otomatis menggunakan data alternatif keuangan harian. Nah, di sini ada dibagi 3. Yang pertama itu ada bagi UMKM, membuka akses modal bagi pelaku usaha yang selama ini tertolak sistem kredit konvensional karena tidak punya riwayat kredit formal. Yang kedua ada bagi lembaga keuangan, penekan rasio non-performing loan atau NPL melalui analisis risiko berbasis data yang menggantikan proses manual rentan human error. Terus yang terakhir ada painkiller, bukan vitamin. Kalsi krusial bukan keterutama yang memunculkan hambatan nyata di ekosistem keuangan inklusif Indonesia. Saya lanjut. Baik, pada saat ini kita akan membahas posisi microcredit AI dan membandingkannya dengan solusi yang sudah ada di pasaran, yaitu kredit konvensional dan fintech existing. Nah, mari kita lihat tabel yang ada di sini. Pertama, dari segi target, pengguna dan data input, kredit konvensional umumnya hanya melayani nasabah yang bankable dan sangat bergantung pada dokumen seperti slip gaji atau anggunan. Fintech existing sudah menjangkau segmen yang lebih umum, namun masih banyak bertumbuh pada Pico Score. Disinilah microcredit mengambil peran berbeda. Kami secara spesifik menyasar UMKM dan masyarakat unbanked dengan memanfaatkan data transaksi harian sebagai alternatif penilaian. Kedua, dari segi metode penilaian dan kecepatan. Proses di bank konvensional masih banyak yang manual dan subjektif, memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu. Fintech sudah lebih cepat dalam hitungan jam atau hari dengan model rule-based atau machine learning sederhana. Namun, microcredit AI melangkah lebih maju dengan teknologi deep learning atau MLP. Hasilnya, keputusan kredit bisa didapatkan secara real-time hanya dalam hitungan detik. Ketiga, terkait transparansi dan bias. Sistem manual memiliki risiko human error dan bias yang tinggi. Dengan transparansi rendah, microcredit AI meminimalkan bias tersebut karena murni berbasis data dan kami memberikan tingkat transparansi yang jelas melalui skor terukur dari 0 hingga 1000 beserta kategorinya. Dari perbandingan
dengan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan mengenai kesenjangan di pasar saat ini dan bagaimana microgrid AI hadir sebagai solusi. Pertama, mengatasi masalah akses. Solusi yang ada belum mampu menyasar segmen UMKM, unbanked karena mereka tidak memiliki kredit skor formal. Microgrid AI memecahkan masalah ini dengan menggunakan data transaksi harian sebagai fitur alternatif. Tidak perlu agunan, tidak perlu riwayat bank konvensional. Kedua, teknologi yang lebih adaptif. Kebanyakan sistem fintech masih menggunakan pendekatan rule-based yang kaku dan kurang adaptif terhadap pola perilaku keuangan yang baru. Sebagai keunggulannya, Microgrid AI dibangun dengan arsitektur MLP, menggunakan TensorFlow Functional API. Arsitektur ini memungkinkan model kami untuk belajar dan menangkap representasi nonlinear yang jauh lebih kaya dan kompleks dari data keuangan pengguna. Boleh next? Nah, hasil pengembangan produk yang kami buat, pertama ada data wrangling dan IDE, pembersihan dataset loan, pivot dari Kaggle atau UCE, menggunakan Pandas di Google Colab, dashboard analitik interaktif via Streamlit. Kemudian model deep learning, arsitektur MLP menggunakan TensorFlow Functional API, custom callback atau early stopping, model ekspor dalam format, dan juga Keras. Kemudian RESTful API dan backend. Backend manual seperti Spring Boot, Laravel, atau Express.js, autentikasi dan predict endpoints, koneksi PostgreSQL untuk profil OMKM, kemudian antarmuka web UI menggunakan React.js dan Vite untuk form input finansial, visualisasi skor kredit 0 sampai 1000 dengan kategori layak atau beresiko. Next. Oke, lalu fondasi yang digunakan atau arsitektur yang digunakan dari sistem microgrid AI ini adalah secara garis besar itu ada dua ya sebenarnya, yaitu dari data science dan juga AI menggunakan Python, Pandas, dan juga antarmuka stream limit untuk proses datanya dan visualisasinya. Lalu untuk kecerdasan, untuk otak dari kecerdasan ini menggunakan TensorFlow dan Keras. Ini kami gunakan karena kemampuannya yang bagus untuk membangun model deep learning yang kompleks dan juga akurat. Lalu untuk pilar software engineering-nya, dari bagian front end-nya ini menggunakan React.js dan juga Vite dari sisi front end-nya agar aplikasinya ini bisa berjalan lebih cepat dan responsif. Lalu di bagian back-end-nya menggunakan Express.js atau Spring Boot sebagai backend API, nanti yang mana itu untuk mengatur lalu lintas datanya, serta PostgreSQL sebagai sistem basis datanya, yang mana ini digunakan karena handal dan juga cepat untuk menyimpan riwayat pengguna secara aman dan juga terstruktur. Oke, next. Yuk.
Oke, lalu untuk rencana dan implementasi lokal. Nah, dari rencana operasional dan juga peluncuran aplikasi yang kami buat, kami memiliki timeline pengembangan yaitu selama 5 minggu, yang mana dimulai dari mempersiapkan data pada minggu pertama, lalu mulai pembuatan backend di minggu kedua, lalu memulai pengembangan antarmuka atau UI dan model AI-nya di minggu ketiga, menyatukan atau mengintegrasikan seluruh sistem mulai dari back-end, front-end, dan juga AI di minggu ke-4. Lalu diakhiri dengan pengujian di minggu kelima. Lalu di proyek ini juga kita beranggotakan 6 orang dengan infrastruktur yang sudah ada, yang mana kita membutuhkan cloud hosting untuk VPS dengan estimasi biaya $10-20. Lalu DB hosting untuk Postgre, kurang lebih estimasi biayanya $5-10. Lalu domain untuk SSL dan juga custom domain, yang mana estimasi biayanya itu $10-15. GPU training untuk Google Colab Pro dan juga Kaggle, yang mana estimasinya $10. Lalu tool, yang mana toolnya itu seperti GitHub, Postman, dan juga Figma, dan estimasi biayanya gratis. Lalu selanjutnya di peta roadmap itu ada peluncuran selama 6 bulan, yang mana bulan 1 sampai dengan bulan 2 yaitu versi aplikasi rilis awal atau MVP untuk akan dicoba langsung oleh 5 sampai dengan 10 UMKM. Lalu di bulan 3 sampai dengan 4 setelah dicoba 5 sampai dengan 10 UMKM itu akan melakukan perbaikan iterasi atau model dan sistem berdasarkan feedback dari UMKM tersebut, sekaligus menambahkan fitur dashboard. Lalu di bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-6, aplikasi mencapai tahap matang dan siap untuk rilis publik beta, serta memulai integrasi atau kemitraan nyata dengan lembaga keuangan lokal. Next. Baik, perkenalkan saya Rikal Farizi. Di slide ke-9 ini, saya akan membahas tentang manajemen resiko aplikasi ini. Yang pertama itu, jadi kita sebagai tim sudah mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang berpotensi menghambat proyek ini dan gimana cara kita mengatasinya. Risiko pertama yaitu dan yang paling kritis ya di sini itu adalah data leak. Jadi dalam pengembangan model machine learning ini, data leak itu terjadi ketika kolom target dalam kasus kita itu label apakah seseorang gagal bayar atau tidak sengaja ikut atau tidak sengaja ikut masuk sebagai fitur input waktu proses training. Efeknya berbahaya karena model akan terlihat akurasinya sangat tinggi saat evaluasi. Tapi begitu dipakai ke data pengguna nyata, performanya langsung turun drastis karena selama ini dia nyontek dari jawabannya sendiri. Untuk mitigasinya, kita terapkan peer review dari tim data science khusus untuk mastiin pemisahan data train dan tes itu bersih dan tidak ada kebocoran. Risiko kedua levelnya tinggi yaitu sistem crash pada API. Ini risiko integrasi. Kalau format data JSON yang dikirim dari front-end tidak kompatibel dengan yang di-expect oleh model AI di back-end, sistem bisa error dan pengguna tidak dapat hasil prediksi sama sekali. Nah, cara kita ngatasinya itu adalah dengan contract driven development. Di minggu pertama, sebelum siapapun mulai nulis kode, seluruh tim itu udah sepakat dulu soal skema JSON-nya. Tapi tipe datanya apa, field-nya apa, jadi semua bagian dibangun di atas fondasi yang sama. Risiko ketiga adalah overfitting pada model. Levelnya cukup dibilang sedang lah. Overfitting itu terjadi ketika model terlalu hafal pola dari data training, tapi tidak mampu generalisasi ke data yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nah, untuk mencegah ini kita tuh bisa dibilang mengimplementasikan 2 hal di arsitektur model, yaitu custom callback dengan early stopping supaya training berhenti otomatis sebelum model mulai overfitting, dan dropout layer yang secara acak menonaktifkan sebagian neuron selama training supaya model belajar pola yang lebih umum.
Nah, risiko keempat adalah keterlambatan backend. Ini juga bisa dibilang cukup sedang, karena backend kita dibangun secara manual menggunakan Express.js, bukan menggunakan layanan siap pakai. Estimasi pengerjaannya tuh bisa lebih lama dari mitigasinya tuh kita fokuskan dulu ke 2 endpoint paling vital, autentikasi dan prediksi di awal minggu kedua, dan ada daily progress report supaya progres setiap anggota tim bisa terpantau. Jadi intinya keempat risiko ini sudah kita antisipasi dari awal, bukan reaktif setelah masalah muncul. Begitu manajemen risiko di slide ke-9 ini. Sekian, terima kasih. Oke, demikian pemaparan lengkap dari proyek Microcred AI yang telah dikerjakan oleh tim kami. Terima kasih telah menyampaikan video presentasi ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kita semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.